Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 4 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ketiga. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Hari ini kita akan kembali membahas kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Kurban yang akan kita bahas dalam perenungan kita ini adalah kurban keselamatan. Kurban keselamatan dipersembahkan sebagai bentuk pengucapan syukur, pemenuhan nazar, atau secara sukarela. Penjelasan ini memberi instruksi yang sama untuk hewan persembahan yang berbeda. Ayat yang ke-17 menegaskan agar umat Israel tidak memakan lemak dan darah. Memang tidak mungkin semua lemak diharamkan, karena tak terhindarkan akan ada lemak yang bercampur dengan daging. Lemak yang tidak boleh dimakan oleh umat Israel adalah lemak pada bagian-bagian yang telah dijabarkan pada ayat 3-4, ayat 9-10, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Lemak dipahami sebagai bagian yang terbaik. Secara ritual, lemak sebagai bagian istimewa. Bagian yang terbaik dari sebuah hewan itu dikhususkan bagi Tuhan. Darah dipahami sebagai tempat bersemayamnya kehidupan. Itu sebabnya kita tidak boleh memakan darah. Darah dikhususkan bagi keperluan penebusan dan karenanya sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh orang Israel. Ada dimensi misteri dan sakral dalam larangan mengkonsumsi darah. Kita juga melihat bahwa larangan mengkonsumsi darah ini mengantisipasi pengorbanan Tuhan melalui penumpahan darah anaknya sendiri di kayu salib. Kurban keselamatan yang dinikmati bersama oleh Tuhan, imam, dan orang-orang yang mempersembahkan korban ini, orang tersebut boleh ikut memakan daging persembahannya. Hal ini menggambarkan sebuah persekutuan bersama yang mesra. Dengan penumpahan darah terjadi penebusan, dan melalui penebusan terjadi rekonsiliasi antara umat dengan Tuhan. Saudara, di dalam simbolisme yang Tuhan tetapkan sejak awal kehidupan Israel sebagai sebuah bangsa, kita telah melihat bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya yang kelak akan dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus, yaitu sebuah penebusan yang final dengan korban yang Tuhan sendiri sediakan bagi kita, sehingga kita hanya perlu menerimanya dengan iman. Amin. Perenungan kita hari ini menjadi sebuah penguatan atas iman kita kepada Kristus Yesus yang menjadi kurban keselamatan bagi kita. Darahnya yang tertumpah dan kita dapat bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan persekutuan yang mesra bersama Tuhan sebagai Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini.
Diberkatilah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita seperti firman-Nya. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu buat kita. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.